Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Mobil 49. Kali ini kita akan sedikit melihat eh, mengenai transmisi otomatis ya pada mobil CR-V ataupun mobil Honda lah secara umumnya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang mobil transmisi otomatis AT konvensional ya, belum CVT ataupun yang dual clutch ya. Jadi di sini untuk keterangan ya, dia ada PRND 2 dan 1 ya. Jadi untuk mobil Matic secara umum, untuk pertama kali kita kemudikan ya pastinya kita injak rem ya, injak rem, lalu kita pindahkan transmisinya ke D. Ini untuk awal jalan ya, D. Kapan kita menggunakan D2, D1, dan di sini ada D3. Seperti CR-V ini ada D3, atau ada di mobil-mobil Vina dia ada overdrive ya di sini biasanya. Jadi fungsinya kita katakan dulu yang ini D3. Untuk D3 dia lebih kepada misalnya kita mau menyalip, ketika rasanya di D ini respon mesin sedikit lambat, jadi kita turunkan ke posisi D3 dan tekan ini maka aktif D3 nya. Syaratnya harus nah ini kita tekannya harus di posisi tuas di D, baru bisa D3 nya aktif. Jika di N dia tidak mau ya. Oke, selanjutnya D2 D1. Ini kita ibaratkan sebagai gigi ataupun transmisi 1, 2, 3. D ini 4 misalnya. Ini kan 4 speed contohnya. Jadi pembagian jadi 4 speed lah. Jadi ini D1 D2 ini akan kita gunakan ketika melewati jalan yang berat atau medan yang berat seperti tanjakan, sehingga membutuhkan RPM mesin ya. RPM mesin yang lebih tinggi, maka ini harus kita pindahkan ke D2 maupun D1. Misalnya ini D1 sering walaupun jarang kali kita gunakan, akan tergunakan ketika tanjakan ekstrim dan muatan full. Biar lebih pede. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Slotnya D2 sama seperti D1. Jadi ibaratnya gini, ketika mobil membutuhkan RPM dengan lebih tinggi, RPM yang lebih tinggi, maka ini kita turunkan giginya ya. Ini bisa dipindahkan ketika berjalan langsung, namun jangan digas juga mobilnya, dilansam saja ataupun dilepas pedal gasnya sedikit, dipindahkan. Nah, oke. Oke. Ini kalau di CR-V dia khusus untuk R, dia harus tekan ini. Jika ke D, ke D2 nih nggak bisa, harus tekan juga. Namun ketika diturunkan bisa dah. Bagusnya ditekan saja biar lebih lembut ya. Jadi fungsi N dan P ya. Ini R mundur, N dan P. N ini netral. Ini biasanya kita gunakan ketika lampu merah ya. Jadi bagus di N saja. Apalagi lampu merah yang lama sampai 20 detik ke atas, biar kaki Anda tidak pegel. Tarik rem tangan ya. N, tarik rem tangan. Udah. Nah, jadi ketika maju jangan di P, karena kalau di P terlalu jauh nanti perpindahannya. Ini lampunya masih merah, habis itu hijau kan, stepnya terlalu banyak dilangkahi. Dari P, R, N baru ke D. Nah, tapi di N saja ketika di lampu merah. Dan P ini ya, di P ini jangan lupa rem tangan. Ini ketika nge-P yang penting posisi mobil terrem ya, remnya terinjak. Baru mau di N tadi dipindahkan rem tangannya dipijak ataupun rem tangannya diaktifkan, baru dipindahkan ke P, ataupun rem kakinya itu tetap kita mainkan, misalnya kita tekan di mobil posisi rem, baru kita pindahkan ke P. Ini posisinya agar mobil tidak bergeser ya. Lalu ketika sudah P, baru kita tarikkan rem tangan, handbrake. Setelah itu baru kita rilis rem kakinya ya. Oke, jadi itu sekilas mengenai transmisi otomatis konvensional. Ini kita bahas contohnya pada produk Honda CR-V tahun 2012 ya.
CR-V Gen 3. Mungkin di next video kita akan bahas juga tentang transmisi otomatis di Toyota Yaris dan Swift ya, agar lebih mendetail per mobilnya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan di komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.